Nah, untuk SDK-nya atau Standard Development Kit-nya, dia tersedia untuk Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C, Swift, dan Node.js. Nah, kalian bisa searching Firebase for iOS misal, atau Firebase for web. Dia biasanya nanti akan diarahkan ke yang JavaScript kalau web. Betul. Nah, kalau untuk Android, di Android Studio sudah ada fiturnya. Kalau kalian mau searching-searching, silakan bagaimana cara menghubungkan aplikasi kalian ke Firebase lewat Android Studio. Di situ ada banyak sekali tutorialnya. Gitu. Terus yang kelima, user friendly, ya enak dilihat, tampilannya juga mudah dipahami. Kemudian yang keenam, event oriented. Yang ketujuh, built-in graphic editor. Yang kedelapan, powerful API. Ya, API itu yang menghubungkan aplikasi kalian dengan suatu layanan, misal kayak mengakses data dan lain sebagainya itu pakai API. Nah, si Firebase ini menyediakan API yang sangat powerful, yang sangat cepat, yang bisa diandalkan untuk menyimpan dan proses sinkronisasi. Ya. Nah, si API yang disediakan oleh Firebase ini relatif mudah dimengerti. Berbeda dengan API yang kita bikin sendiri, pakai PHP atau pakai Java itu lebih mudah dipahami yang dari Firebase. Ya, kemudian backend-nya dia real time. Nah, sehingga di poin 11 ini memudahkan bagi front-end developer yang kurang ngerti back-end. Misalkan ada front-end yang jago JavaScript misalnya, yang untuk front-end tapi dia kurang jago di back-end-nya atau logiknya segala kurang. Nah, maka si Firebase ini memudahkan si front-end tersebut. Nah, juga tersedia dokumentasi dan customer support bagi kalian yang ingin mempelajari atau yang menemukan kesulitan ketika mempelajari Firebase ini. Gitu. Dan sekarang sudah tersedia bahasa Indonesia untuk dokumentasinya. Tapi kalau untuk customer support, kalian masih tetap harus menggunakan bahasa Inggris. Karena langsung bertanya dengan customer yang ada di Google. Seperti itu. Nah, kekurangannya, jumlah koneksi node, koneksi yang bisa mengakses itu secara bersamaan itu tidak ditampilkan. Nah, kalau versi free itu dibatasi 100, tapi kalau yang berbayar itu unlimited, versinya tidak dibatasi. Ya. Jadi kalau misalkan kita 100 orang mengakses satu buah web yang sama, misal yang menggunakan Firebase, maka itu akan kesulitan. Gitu, misalkan ada 101 orang, lebih satu aja, itu akan satu orang akan kesulitan. Dia dibatasi 100 soalnya kalau untuk yang versi free. Kemudian untuk menyimpan datanya tidak menggunakan SQL, itu kekurangannya. Ya, pakainya JSON. Itu tidak pakai SQL itu merupakan kelebihan dan juga kekurangan. Ya, pakainya JSON. Kenapa mudah? Kalau JSON itu bahasanya lebih mudah dimengerti dibanding query. Tapi kekurangannya adalah dia akan lebih sulit ketika dilakukan migrasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Firebase tidak memberatkan developer pada server side. Ya, maka konsekuensinya perlu kerja keras menggunakan API dalam kode kita di frontend atau client side. Server side itu yang ada di Firebase-nya, tapi kalau client side itu yang ada di komputer kita. Jadi karena Firebase tadi memudahkan di versi mereka, di server mereka, maka tapi konsekuensinya kode kita yang harus ngikutin ini mereka, ngikutin API mereka gitu. Maka jadi kita yang perlu kerja keras. Nah, ketika aplikasi kita menggunakan database terpusat yang dapat diupdate atau di-write oleh banyak pengguna, maka akan menjadi overkill. Ya, jadi karena kalau misalkan ada database yang biasanya kan kalau misalkan kayak misalkan kalau kalian, saya yakin kalian main game pernah terkoneksi dengan Gmail atau dengan ya misalkan dengan Gmail ya, yang disimpan dengan Gmail. Itu satu
akun itu punya satu database terpusat. Tapi kalau misalkan satu database-nya itu bisa diakses oleh banyak orang, maka dia akan menjadi overkill. Ya, terlalu banyak pengguna yang mengakses si database tersebut. Nah, tak ada fungsi reference ataupun join. Kemudian versi free-nya hanya memberikan 100 koneksi dan 1 GB storage. Penyimpanannya hanya 1 GB. Kalau database aja kesimpanannya berupa teks misal, itu misalkan yang aplikasi sederhana mungkin hanya makan 5 KB itu untuk database. Tapi file-file dari codingan kita lah yang akan memberatkan isi dari storage yang terbatas ini. Misal aplikasi sederhana yang kita buat itu misalkan aplikasinya itu ukurannya bisa 10 MB atau 20 MB gitu, dan disediakan hanya 1 GB. Nah,